tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sama-sama menyembah Tuhan, saudara ya. Shalom semuanya, selamat malam. Bertemu lagi dalam Deep Talk with Pase di malam ini. Haleluya. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. And we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We don't understand. We come by faith and we place them in your hands. And we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all. And we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks and we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Kita akan lanjutkan ya tadarusan kita di malam hari ini
minta maaf, janji saya di Jumat itu saya mau buat materi soal survei kitab Korintus ya. Saya tidak bisa tepati janji saya itu atau komitmen itu, saya minta maaf ya, karena jujur 2 hari kemarin sampai ini saya recording hari Kamis malam, kondisi saya masih tidak enak badan ya. Nggak tahu kenapa habis kemarin vaksin terus tiba-tiba kondisi drop ya, dropnya bener-bener drop gitu ya, meriang gitu ya. Dan ya ini udah mendingan ya, sudah tidak panas, sudah tidak meriang, tapi badan masih lemes gitu ya. Dan sekarang nih malah istri saya nih lagi nggak enak badan juga gitu ya. Dan jadi saya minta maaf nggak megang laptop, nggak megang komputer ya, ada 2 hari ini bed rest aja. Jadi materi soal survei Korintus saya paksakan untuk bisa di recording, bisa saja ya, karena saya sudah pernah ngajar itu sebelumnya. Cuma ya materinya ya, jadi materi yang saya ingat aja gitu ya, padahal saya kepengen memberikan materi yang oke lah gitu ya, dan yang baru gitu ya, yang saya dapatkan baru dan belum saya buatkan PowerPoint-nya. Jadi saya minta maaf. Jadi hari Jumat ini kita lanjutkan ya, tadarusan saja, tadarusan 1 Korintus pasal yang keempat, sambil saya minta dukung di doa. Dukung di doa kan belibet bibir, minta dukungan doa supaya saya pulih ya, segera pulih ya, benar-benar pulih, dan juga istri saya juga pulih. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung doa ipar saya ya, Santi ya. Ini karena kemurahan Tuhan ya, dia hari ini ya, hari Jumat pagi ya, dia pulang ke rumah ya, sudah tidak, trasektominya sudah ditutup ya, dengan pulang dengan dia pasti pemulihan ada karena masih lemas, belum kuat dan lain sebagainya, tapi sudah pulang. Dan itu miracle ya, bagi saya miracle, karena seperti saya bilang, Santi ipar saya ini, adik saya ini awalnya kena COVID ketika lagi mengandung. Terus dalam proses mengandung itu ada masalah di kandungannya sehingga bayi harus dilahirkan dengan lebih cepat. Kemudian kandungannya juga harus diambil ya. Terus anak yang dikeluarkan itu tidak terselamatkan. Sedangkan ipar saya mengalami kondisi COVID yang sangat buruk ya. Dan dia akhirnya selain diselamatkan oleh Tuhan ya, lewat doa kita semua yang mengasihi dia dan tentu dukungan saudara semuanya, lewat alat yang namanya medis ECMO. Maafkan saya kalau dokter di sini ada yang dokter dan saya salah ya, ECMO. Ipar saya ini dirawat di RSCM, Rumah Sakit Rujukan Nasional gitu ya. Dan di rumah sakit itu hanya 1 mesin ECMO ya. Dan baru digunakan 3 kali dalam kasus COVID. 2 pasien sebelumnya gagal alias meninggal karena tidak tertolong. Dan Santi yang ketiga ya, ketika menggunakan mesin ECMO itu dokter manggil kami, saya diajak sama adik saya yang notabene suaminya untuk mendampingi, untuk dengar. Dan resikonya memang sangat memprihatinkan ya, karena diceritakan ya, di Indonesia yang punya mesin ini rumah sakitnya hanya beberapa dan tingkat keberhasilannya masih sangat minim. Bahkan di luar negeri tingkat keberhasilannya hanya 25%. Dan kenapa? Karena ketika pakai mesin ECMO ditidurkan gitu, hanya menggunakan alat bantu, nanti setelah dibangunkan itu ada banyak masalah ya, masalah paru-parunya, masalah yang lain-lainnya gitu ya. Dan kita belum ada transplantasi di Indonesia, belum ada transplantasi paru dan lain sebagainya. Jadi dokternya sih memang bagi saya oke gitu ya, menceritakan negatifnya, dan saya lebih suka dokter yang seperti ini daripada dokter yang menjual janji gitu ya, tapi kita keluarga tidak siap. Jadi kami siap, oke, kita fighting ya dengan medis, dan sekaligus saya percaya karena saya hamba Tuhan, saya percaya ada kuasa doa. Makanya di awal-awal saya minta dukungan doa saudara semuanya. Dan puji Tuhan, hari ini sudah sembuh ya, sudah pulang ke rumah. Sedihnya saya tidak bisa jemput dia karena kondisi saya lagi drop begini. Takutnya nanti dia yang lagi butuh situasi kondisi yang enak, ketularan flu pilek saya, malah nanti bisa kurang bagus untuk dia. Jadi saya di rumah saja. Dan terima kasih buat semuanya itu ya. Tolong dukung doa saya dan istri supaya segera pulih dari flu pilek ini gitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak mengucap syukur malam hari ini, di Jumat malam ini kami mau membaca 1 Korintus pasal 4. Bicara kepada kami Tuhan.
jamah kami. Sehingga kami setelah selesai ini tidak sama seperti kami sebelum membacanya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-4. Sekali lagi saya setelah fit ini ya, kalau besok fit saya akan buat materinya. Nanti di Jumat mendatang ya, Jumat minggu depan saya akan tampilkan survei kitab Korintusnya, supaya saudara yang membahas Korintus pasal yang surat 1 Korintus, surat 1 Korintus, surat 2 Korintus, Bapak Ibu bisa dapat framing yang jelas ya. Konteksnya kenapa, latarnya seperti apa, dan apa yang menarik dari kota yang disebut Korintus ini gitu ya. Sehingga ketika kita baca ayat-ayatnya kita semakin paham, semakin mengerti begitu. Ya. Oke, siapkan Alkitab saudara. Seperti biasa saya selalu bawa Alkitab saya ya. Saya selalu kemana-mana di pangkuan saya dalam program ini ya. Jadi kita baca 1 Korintus pasal 4, perikopnya Tuhan adalah satu-satunya hakim ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Stop di sini dulu. Bapak Ibu yang mengikuti program ini tahu kita mulainya dari mana? Dari Injil Lukas, benar ya? Lalu kita lanjutkan di Kisah Para Rasul, benar ya? Habis Kisah Para Rasul kita lanjutkan di Galatia. Ya, Galatia kenapa saya munculkan pertama? Karena banyak ahli yang mengatakan bahwa surat Galatia itu mungkin surat yang paling pertama ditulis oleh Paulus sebagai seorang rasul yang peninggalan surat-surat pengembalaannya itu ditemukan di Alkitab kita. Jadi penting untuk membaca kitab Galatia terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu ingat, dalam tadarusan kita di kitab Galatia, saya bilang surat Galatia itu banyak disalahartikan oleh orang-orang yang membaca surat Galatia ya, karena di surat Galatia itu ditekankan kasih karunia, tidak penting itu sunat atau apa dan lain sebagainya, ajaran Taurat tidak penting. Yang lebih lagi di Galatia ditekankan, kalau nggak salah di Galatia pasal yang ke-4 gitu ya, ada penekanan Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak ahli waris Allah ya. Sehingga banyak banyak pengkhotbah ya, banyak penafsir Alkitab ya, yang maafkan saya mungkin nggak belajar Alkitab lebih dalam lagi gitu ya. Itu memakai ayat ini dan mengatakan orang Kristen tuh harus punya iman dia adalah anak Allah ya. Oke, sampai situ saya oke gitu ya. Tapi dilanjutkan, jadi jangan mau kalau berdoa Tuhan ini hambamu ya, jangan lagi juga memposisikan diri sebagai hamba terhadap Tuhan, kepada Yesus. Kita dia anak Bapa, anak Allah gitu ya, anak Yesus ya, bukan hamba Tuhan ya. Jadi ekspresinya seperti itu ya. Saya sudah pernah singgung beberapa puluh tahun yang lalu, saya punya rekan pendeta yang kalau dipanggil hamba Tuhan oleh pemimpin pujiannya untuk naik menyampaikan firman Tuhan, dia nggak mau beranjak dari tempat duduknya sampai diralat untuk diundang sebagai yang dipersilakan anak Allah, anak Bapa ya, dipersilakan anaknya atau pendeta ya. Dia nggak mau dipersilakan hambanya, dia diem aja duduk di bangku, belaga-belaga nggak denger aja gitu ya. Terus pernah satu insiden ya, karena pemimpin pujiannya juga nggak ngeh gitu ya, nggak ngerti, dipanggil berkali-kali terus annoying gitu ya, bingung gitu ya. Terus akhirnya si hamba Tuhan ini naik gitu ya, dan di mimbar dia sempat marah-marah ya, baca di Alkitab katanya ya, kita ini adalah anak Allah, ahli waris kerajaan surga, bukan lagi hamba. Gitu ya. Nah, yang dipakai apa? Yang dipakai adalah surat Galatia pasal 4 tadi, ayat 7 tadi. Kebetulan itu ya, ada banyak memang yang menekankan bahwa kita ini anak ya. Nah, tapi problemnya yang dibahas cuma itu, yang ditarik, yang di strong point-nya cuma itu, yang disorot cuma itu. Nah, padahal kalau mau ngomong ya, surat Galatia nulis siapa? Paulus kan ya. Nah, Paulus itu nyorot kepada mengatakan bahwa kamu bukan lagi hamba, kamu adalah anak. Itu kenapa? Karena konteks Galatia, konteks jemaat Galatia. Sudah berkali-kali saya bilang itu karena konteks jemaat Galatia ya. Jadi ya Bapak Ibu harus melihat konteksnya ketika membaca surat, ya membaca konteksnya. Sedangkan di Korintus konteksnya ada lagi. Makanya kalimat pasal
4 ayat pertama, hendaklah orang memandang kami, kata Paulus, sebagai hamba-hamba Kristus lah. Kok Paulus kayaknya pelin-pelan ya? Di Galatia dibilang kita ini anak, bukan lagi hamba. Tapi kenapa di Korintus ini dia adalah mengaku sebagai hamba Tuhan? Nggak ada indikasi anak-anak di sini, ya. Nah, kenapa nih? Apakah Paulus itu orang yang pelin-pelan? Tidak pelin-pelan. Dia nulis surat sesuai konteks, gitu, saudara ya. Makanya kalau mau mengajar sesuatu kepada orang lain, ya itu harus baca dulu lah kitabnya dengan lengkap, dengan kerendahan hati, dengan pikiran terbuka, minta iluminasi dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus menerangi pembacaan ayat kita, sehingga ketika kita mengatakan itu di mimbar kah, sharing kepada teman lewat sosial media kah, ya kita sharingkan sesuatu yang memang benar gitu ya. Bukan benar karena ada ayatnya di Alkitab kita, tapi benar karena dilihat secara konteks umumnya, begitu ya saudara ya. Jadi 1 Korintus pasal 4 ini bisa menjadi senjata yang mematikan bagi orang-orang yang berkata bahwa orang Kristen tuh nggak boleh lagi mengaku dirinya hamba Kristus. Orang Kristen tuh harus mengaku dirinya anak Allah ya. Paulus mengatakannya dalam surat Galatia di 1 Korintus 4, nggak gitu ya. Oke, lanjut ya. Justru malah sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi hambanya justru dipercayakan rahasia Allah ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi ini prinsipnya Paulus juga yang kita catat, yang kita temukan dalam surat Korintus. Di surat Korintus, di pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang sudah kita bahas di beberapa hari yang lalu, saya menekankan bahwa Paulus itu memang di Korintus kita bisa baca kenapa dia bisa fokus, karena dia memang mengutamakan Tuhan ya. Dia mengutamakan Tuhan, yang bukan Tuhan, yang nggak berurusan sama Yesus, dia nggak terlalu pedulikan. Jadi energinya tuh dikeluarkan sesuai dengan memang passionnya dia, yakni apa? Yesus. Sehingga dia juga akhirnya nggak peduli dengan orang lain yang menghakimi dia, orang lain yang mengadili dia, ya. Sebab dia sangat memahami, meyakini, mengimani bahwa yang menjadi hakim atas dirinya adalah Tuhan. Jadi dia akhirnya terus melangkah, nggak peduli orang lain menghujat dia, orang lain menjelek-jelekan dia, memfitnah dia, bahkan ingin merajam dia dengan batu. Nggak peduli orang lain tuh pandangannya negatif ke dia, gitulah kurang lebih ya. Dia nggak peduli, dia jalan aja terus. Karena dia yakin bahwa yang dia kerjakan itu adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Dan dia serahkan siapapun nanti, apapun nanti, ya pengadilannya ya biarlah pengadilan Tuhan lah nanti, ya, yang menentukan apakah dirinya adalah benar atau salah, kurang lebih seperti itu. Ini keren, luar biasa. Itu kenapa, makanya saya tuh kadang-kadang bingung sama Paulus ya. Dia menghadapi tantangan demi tantangan, di setiap kota tantangan, di setiap kota lain tantangan penuh tantangan. Datang lagi ke kota itu tantangannya ada lagi. Tapi dia terus semangat gitu, ya. Kayaknya nggak capek gitu dianiaya orang, nggak capek gitu dibully orang. Saya saja mungkin kalau datang ke suatu komunitas, terus saya merasa tidak dihargai, ya, tidak dianggap di situ, saya malas ke situ lagi. Ya. Kalau saya gitu ya, ngapain gitu lah, ya datang ke suatu tempat yang kita tidak dihargai gitu ya, kita tidak dianggap gitu ya. Mendingan saya datang ke tempat orang yang mau dengar saya, atau saya juga dianggap di tempat itu kan. Logika manusia yang sederhana kan seperti itu. Tapi Paulus enggak loh ya. Bayanginnya di Efesus, di Korintus, di kota ini, nanti kita belajar dari surveinya ya, dia berkali-kali mengalami aniaya. Tapi dia tetap aja perhatian sama jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, dia tetap datang lagi ke situ, ya. Dan ini kita mengerti karena dia sangat meyakini bahwa biarlah nanti yang mengadili bukan manusia, tapi mengadili ada Tuhan. Tuhan adalah yang hakim yang adil, kurang lebih begitu ya. Oke, ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Nah tuh, jadi nggak usah menghakimi lah ya. Jadi udah jalan aja ya. Seperti saya bilang, nggak usah kita menghakimi orang gitu ya. Biarin aja kita jalan dengan apa adanya, dengan kita gitu ya.
dan nggak perlu bilang orang itu salah atau tidak gitu ya, udah biarin aja ya. Kayak saya tadi bilang ya, apa namanya, soal ada orang yang tidak mau apa namanya dipanggil oleh worship leader, oleh pemimpin pujian dengan hamba Tuhan ya, maunya anak Allah ya. Bagian saya nggak mau ribut juga dengan dia gitu ya, ngapain saya ribut dengan dia, tapi saya ya udah buat statement ya, saya mengajarkan tentang pentingnya menjadi doulos tuteo, hamba Tuhan itu ya, di konteks di dalam apa pelayanan di gereja itu gitu ya, supaya apa, supaya jemaat juga dapat pemahaman yang benar ya, tanpa saya harus menyinggung orang tersebut, tanpa saya harus menganggap diri saya benar ya, saya mengatakan bahwa ya kita adalah anak Allah, tapi kita juga adalah hamba Tuhan, begitu ya. Dan biarlah Tuhan nanti yang menghakimi ya. Jadi saya nggak pernah menghakimi, dan saya tetap berteman dengan orang ini. Saya bahkan sering ngetawain dia gitu ya, dalam artian bercanda gitu ya. Cuman karena usianya dia lebih senior dari saya juga akhirnya tidak terlalu berani dalam bercanda atau apa ketawa-ketawanya, takut kurang sopan gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau ada teman yang lebih muda dari saya bisa lebih bercanda liar lagi gitu ya. Jadi tetap berteman, teman ya tadi. Bagian saya ya menegur gitu ya, ketika dia punya argumentasi ya udah ditegur, nggak bisa ya udah saya ngomong di dalam porsi saya ya, gitu ya. Dan kita lanjutkan ya ayat yang ke-5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati ya. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi yang direncanakan oleh apa ya, di hati kita ya, itu diperhatikan oleh Tuhan ya. Dikatakan tadi ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati ya. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Maka so hati-hati dengan hati kita ya, karena hati kita ini bisa dipakai Tuhan untuk dia membicarakan tentang rancangan dia untuk kita, untuk orang terdekat kita, untuk masa depan. Siapa tahu kita memang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya di masa depan ya. Jadi kalau hati kita kotor ya susah dipakai Tuhan seperti ini gitu ya. Dan juga hati-hati dengan apa yang dipikirkan kita di hati kita ya. Karena Tuhan mencatat itu. Dia bisa melihat apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dikatakan Alkitab tadi di ayat yang ke-5 ya. Jadi hati-hati dengan hati kita ya. Rendahkanlah hatimu ya. Kita naikin dulu ya. Oke. Ya. Oke. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu. Supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui apa ya yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, ya. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri, kata Paulus. Aku sudah tekankan ini pada diriku, pada Apolos ya, bahwa jangan melampaui apa yang ada tertulis ya. Jadi kita harus mengutamakan yang satu daripada yang lain ya, jangan menyombongkan diri begitu. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya ya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ya, kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Jadi Paulus menegur jemaat Korintus yang dianggapnya anak-anak ini dengan tadi ya, kamu ini ya merasa kamu ini luar biasa gitu ya. Sedangkan kami para rasul ini ya apalah gitu ya. Ya.
Maksudnya Paulus ingin mengatakan bahwa kalau kamu mau melihat kami, ya kami ini apalah gitu ya. Maka kalau kami aja seperti ini, masakan kamu ya, apa namanya, tampilanmu seperti itu gitu ya. Ya, kan mestinya melihat kami dong gitu ya. Bahasanya kan kurang lebih begitu ya. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Ya, sampai hari ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Itu kan apa yang dialami oleh para rasul ya. Kami dimaki, kami memberkati, kami dianiaya, kami sabar, kami difitnah, kami akan tetap menjawab dengan ramah ya. Jadi Paulus ingin menegur jemaat Korintus dengan bahasa yang elegan gitu. Bukan sekedar hanya memarah-marahi, menegur dengan keras, tapi menggambarkan dirinya dan para rasul itu ya seperti ini. Mestinya kalian yang adalah murid-murid kami juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini hal yang luar biasa yang diajarkan sang bapak Rasul Paulus kepada anak-anaknya dalam iman, yakni jemaat Kristen di Korintus. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ibu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, ini perhatikan lagi ya. Di sini habis membahasakan dengan elok tadi, Paulus memposisikan dirinya lagi, branding lagi. Meskipun kamu punya pengajar ya, punya banyak ibu ya, beribu-ibu pendidik, beribu-ribu pendidik dalam Kristus, tapi kamu nggak punya banyak bapa. Dan akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu. Karena Injil yang diberitakan kepadamu dan kau terima, itulah Injil yang disampaikan oleh aku. Kurang lebih gitu kan ya. Jadi ya ini apa namanya, bahasa Paulus yang bagi saya luar biasa ya. Dia ingin menegur jemaat di Korintus dengan bahasa yang tadi sangat halus ya. Dia menceritakan siapa dirinya, bagaimana dirinya ya. Mestinya kamu seperti aku ya. Kamu punya beribu-ribu pendidik, pengajar gitu ya. Tapi apa namanya, akulah bapamu gitu ya. Jadi contohlah aku, kurang lebih begitu ya. Ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutlah teladanku, tuh kan? Turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apakah yang kamu kendaki? Ya, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih, dengan hati yang lemah lembut? Nah, ini menarik lagi nih ya. Cuma sampai 21 ayat ya di pasal 4 ini ya. Dan apa namanya? Di sini kita bisa mempelajari ya, bagaimana Paulus itu ya, yang mengatakan bahwa aku tuh bukan saja mengajar kepada kamu hal seperti ini. Yang mau kukatakan ini bukan hanya kepada kamu saja, tapi kepada semua ya, kepada semua jemaat ya. Ya kalau kita baca tadi yang ayat 17 ya, yang ia akan memperingatkan kamu, Timotius maksudnya akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus ya, yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Paulus itu ya mengajarkan dengan konsisten ya, bagaimana mematikan daging ya, hidup di dalam Kristus itu tersebar di mana-mana ya. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisannya Paulus yang masih ada tertinggal di Alkitab kita ini, alias tidak hilang gitu ya, Tuhan izinkan jadi salah satu bagian dari firman Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana sikap dia sebagai hamba Kristus Yesus itu ya, yang dia hidupi sepanjang hidupnya tuh kenapa ya. Saya sudah mengajar itu panjang lebar di dalam Kisah Para Rasul ya, bahwa Paulus tipikal orang yang kalau tidak diperintahkan Tuhan dia tidak jalan. Yang saya belajar banyak dari orang ini bahwa pokoknya orang hebat kayak apapun, nasihat siapapun ya, itu boleh didengarnya tapi tidak akan diikutinya sebelum dia mendapatkan perintah atau mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan memerintahkan hal itu untuk dikerjakannya. Jadi ini yang membuat
Paulus itu begitu konsisten, begitu komitmen dengan sikap hidupnya sebagai hamba Kristus. Ya. Dan di ayat 18 Paulus mengingatkan ada beberapa orang yang menjadi sombong, ya, karena karena ngeroh tadi, karena jemaat Korintus kaya akan banyak karunia tadi, ya, salah satu mungkin karunia perbuatan tadi yang mengatakan bahwa Paulus tuh nggak mungkin datang sini lagi gitu ya. Tapi Paulus bilang, aku akan datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Sekali lagi dia nggak janji, tapi kalau Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan nggak menghendaki, aku mau datang ya nggak bisa datang juga gitu kan, kurang lebih begitu. Ya, maka kalau Tuhan izinkan, aku masih datang ya. Sebab kerajaan Allah ayat 20 ini, ya, bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Ya, jadi memang more than everything, ya, hal kerajaan Allah itu bukan perkataan kosong tapi kuasa. Ya, perkataan kosong itu bisa kita beli, tanda kutip ya, dari banyak sekolah-sekolah. Ya, orang bisa jago jadi pengkhotbah dengan sekolah STT. Oh, banyak banget STT bertebaran. Ya, dari yang resmi, dari yang legal sampai nggak resmi, alias ilegal. Ilegal ya berarti nggak terakreditasi gitu ya. Dari yang terakreditasi tapi nembak, alias nembak itu ya pakai adalah pelicin-pelicinnya, sampai sekolah yang benar-benar terakreditasinya benar gitu ya. Jadi dengan beli ilmu tadi, orang bisa pintar dalam berkata-kata ya. Tapi sekali lagi bukan kata-kata itu ya, tapi kuasa. Kuasa dari apa? Bukan kuasa semata-mata mujizat, bukan ya. Ya. Bukan kuasa semata-mata nyembuhin orang sakit sembuh. Tapi kuasa bicara mengenai kemampuan, ya, dapat. Jadi apa yang diperkatakan tuh mampu dikerjakan, ya. Yang saya khotbahkan dari minggu lalu ya, tentang kuasa itu ya. Bahwa Roh Kudus akan turun atasmu ya. Kamu akan mulai kuasa ya. Kuasanya itu bukannya dari kata dasar dunamai ya. Dunamai itu artinya sanggup, dapat. Jadi jangan dikecilkan semata-mata hanya dari mujizat itu saja ya. Tapi dunamai itu bicara mengenai kemampuan, dapat, sanggup. Jadi ketika kita berkhotbah, ketika kita berkata-kata, kata-kata kita itu sanggup nggak, dapat nggak kita kerjakan? Ya, bukankah itu yang dikritisi oleh murid-murid Yesus dan Yesus sendiri terhadap orang Farisi yang pandai berkata-kata tapi nggak punya kuasa? Bukankah itu yang dikagumi oleh orang lain, oleh masyarakat Yahudi saat itu ketika mendengar khotbah Yesus? Bahkan ketika Yesus tidak melakukan mujizat yang supranatural itu ya. Orang ini mengajarkan dengan kuasa, tidak seperti guru-guru agama kita, gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, ada sesuatu yang berbeda, saudara, ya. Sesuatu yang berbeda ketika kita berkata-kata, berkhotbah lah begitu ya. Hanya dari perkataan kosong biasa, ilmu yang hebat itu, atau dengan kuasa ya, kemampuan dari tempat yang maha tinggi tadi. Jadi 1 Korintus pasal 4 ini mengajarkan kita bahwa kalau kita menjadi hamba Tuhan yang sungguh, kita justru akan disingkapkan rahasia-rahasia oleh Tuhan. Maka jadilah hamba Tuhan yang setia. Ya, hamba itu ya siap diutus Tuhan kemana saja. Nggak usah peduliin. Ya, kesimpulannya di pasal 4 tuh nggak usah peduliin dengan omongan di luar sana. Mau diadili kayak, dihakimi kayak, dibully kayak apapun, udah biarin aja. Ya, nggak usah pusingin. Ya. Fokus sama Yesus aja. 1 Korintus 1, 2, 3 ya, yang sudah saya bahas di hari-hari lalu. Di pasal 4 ini tenang aja, hakim itu Tuhan. Jadi jangan takut diadili oleh manusia ya. Jadi kalau kita yakin apa yang kita kerjakan itu menyenangkan Tuhan, kerjain aja ya. Firm aja di situ. Ya, sekali lagi agak lebay nih. Ini di pikiran saya lagi ngomongin, tapi saya nelen ludah ya agak sakit nih sekarang nih. Ya, suara saya masih agak bindeng gitu ya. Tapi saya mikir kalau saya nggak rekaman malam hari ini ya, besok gimana? Ya. Bisa sih, saya pikir tadi rencana mau besok pagi aja bangun subuh mau rekaman, tapi kan nobody knows. Nggak tahu besok gimana ya. Saya selalu berkata bahwa saya ngajarin nanti setiap saya mau tutupkan, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Saya nggak tahu besok pagi masih bisa bangun apa tidak. Jadi ngapain nunda-nunda gitu. Kalau kemarin saya nggak rekaman karena memang saya tidak bisa bangun sama sekali gitu ya. Dalam artian meriang gitu ya. Tapi sekarang ini badannya udah fit ya. Ya lemes iya, karena lemes 2 hari tiduran mulu ya lemes gitu ya. Nah, sekarang ini entah radang apa saya belum cek gitu ya, udah agak sakit gitu ya. Terus
suara agak parau, kan agak seksi suara saya ini ya. Tapi saya kerjain aja gitu ya. Karena saya rasa sudah oke, sudah enak ya. Sebab tadi ya, firm aja ya. Tuhan suruh, harus komitmen ya. Meskipun tidak maksimal, jadi minta maaf nanti saya nggak bisa 1,5 jam. Kebetulan juga pasal 4 ayatnya cuma sampai 21 dan tidak terlalu ada ayat yang gimana butuh pembahasan. Ayatnya sangat sederhana ya, sangat gampang dibaca, gampang dimengerti. Ya, mungkin kalau kita bahas nanti 1 Korintus 12 pas saya kondisi begini ya agak kesulitan saya. Tapi 1 Korintus 12 tentang karunia masih panjang ya, masih 2 minggu lagi kali ya. Jadi saya pasti kalau Tuhan kasih umur panjang masih fit di situ ya. Sudah fit di situ maksud saya. Jadi mungkin 1 Korintus 12 bisa 2 jam, 3 jam saya oke. Tapi hari ini ya puji Tuhan pas 1 Korintus pasal 4 gitu. Ayatnya cuma 21 juga. Gila kan? Gimana Tuhan nggak baik gitu ya. Ketika mau komitmen, tadi saya membacanya sudah dari kemarin saudara ya. Nah tadi pikir-pikir udah fit lah. Rekaman aja gitu ya. Saya baca sebentar gitu ya tadi ya. Terus ya cuma sampai 21 ya. Ya udah. Sekalian rekaman gitu ya. Jadi pas banget, udah niat mau rekaman, ayatnya cuma 21 dan saya baca lagi ayatnya tidak ada yang terlalu gimana gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga membacanya saja tanpa dibantu oleh saya tadi sudah mengerti. Jadi intinya teruslah semangat dalam Tuhan. Apapun yang kau kerjakan hari ini, apapun yang kau lakukan gitu ya. Hakim itu Tuhan. Yang mengadili itu nanti Tuhan ya. Jadi kalau ada orang, kamu tuh begitu udah diemin aja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Gitu aja lah saudara ya. Jangan baperan, jangan dibawa ke hati ya, biarin aja. Kalau kau yakin itu memang yang harus kau kerjakan, kalau kau yakin memang itu adalah perintah Tuhan untuk kau kerjakan, jalankan dengan yakin ya. Mungkin awalnya tidak bagus, awalnya tidak dapat sesuatu ekspektasi yang seperti kau harapkan gitu ya. Tapi kalau kita firm melakukannya demi Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan gitu ya. Gusti ora sare. Kerjain itu ya. Semangat terus. 1 Korintus 1, 2, 3, 4 kita sudah selesaikan di minggu terakhir di bulan Mei ini. Kita nanti akan masuk di minggu pertama di bulan Juni. Saya berharap kita lebih semangat lagi. Saya doa semuanya sehat. Ya, semuanya aman. Terima kasih buat doanya semuanya, buat saya, buat istri tadi. Juga buat ipar saya Santi tadi. Tuhan yang membalas. Ya, kalau kau melepaskan berkat buat saya, keluarga, saya doa berkat yang kau ucapkan buat saya, doa terbaik yang kau ucapkan buat saya kembali kepada saudara ya, dengan balasan yang luar biasa ya. Tuhan katakan apa yang kau tabur itu yang kau tuai gitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih buat yang kasih komen. Terus semangat ya, nantikan terus program-program Deep Talk with Pase setiap hari ya, dari Senin ketemu Senin jam 9 malam gitu ya. Saya berusaha untuk do the best, beri yang terbaik. Doakan kepala kita doa. Bapak makasih. Terima kasih buat segala-galanya. Kami sekarang ini mau berpisah, mau istirahat malam. Tuhan doa agar tidur kami semua diberkati, mimpi indah, ampuni salah dosa kami. Dan kembali di malam ini kami mengakui iman kami dengan sungguh dari hati kami yang paling dalam, Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Nobody else. Hanya Yesus Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu lah Yesus, aku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Amin. Selamat istirahat, selamat malam. God bless you.